wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Widodo selaku fasilitator kelas C. Yang saya hormati pula Ibu Siti Maria SPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching dalam supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Rizka Aulia Firmani. Beliau mengajar kelas 5 di SDN Pondok Labu 07. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan kegiatan perdana dari kegiatan coaching dalam supervisi yaitu pra-observasi. Berikut kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Rizka. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ada kesibukan apa hari ini? Pas sebuah hari masih mengajar aja Bu. Masya Allah. Mohon izin ya, minta Iya. waktunya sebentar. Iya. Semoga tidak mengganggu di sela-sela kesibukan Bu Rizka. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah Bu Rizka, dan terima kasih banyak atas kesediaan Bu Rizka untuk menjadi teman saya, menjadi coaching dalam kegiatan coaching ini. Sama-sama, terima kasih kembali Bu sudah memilih saya. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini memberikan manfaat khususnya buat saya dalam kegiatan coaching ini, juga memberikan manfaat juga buat Bu Rizka. Bu Rizka, kegiatan observasi ini terbagi menjadi 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah pernah saya sampaikan kemarin beberapa hari yang lalu, yaitu saya akan melakukan observasi di kelas 5A di mana Bu Rizka mengajar di kelas tersebut. Tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan Bu Rizka. Saat ini kita berada dalam tahap pra-observasi. Tahapan ini sebagai tahap persiapan awal di mana Bu Rizka melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang baik untuk murid-muridnya. Nah, saat ini kita bincang-bincang santai saja Ibu Rizka ya. Semoga kegiatan ini tidak menjadi beban buat Bu Rizka ya. Sampai saja Ibu Rizka ya. Iya Ibu siap. Melalui bincang-bincang ini yaitu pra-observasi, apa yang diharapkan dari Bu Rizka sendiri? Dengan adanya kunci ini saya berharap kita bisa saling tukar pendapat, sharing ya Bu gimana mengatasi kendala-kendala di kelas terutama dalam pembelajaran. Mudah-mudahan dengan sharing ini juga saya berharap ada saran dari Bu Wahyu mengenai pembelajaran saya di kelas ini supaya ada perbaikan ke depannya. Baik. Jadi harapan Bu Rizka adalah kita berbagi informasi, bertukar pendapat, bertukar pengalaman, saling sharing terkait pembelajaran yang kita rutinitas dilakukan di kelas ya, Bu Rizka ya. Oke. Baik Bu Rizka, semoga saya dapat membantu dan Bu Rizka juga tidak merasa terbebani dengan kegiatan ini. Melalui kegiatan coaching ini, apakah ada tujuan banyak yang diharapkan Bu Rizka? Tujuan utamanya sih saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai pengajar dan juga khususnya untuk murid-murid saya juga kompetensi mereka dapat berkembang terutama di pembelajaran IPA. Baik. Jadi Bu Rizka ingin mengembangkan kompetensi dirinya dan ingin mengembangkan kompetensi muridnya ya, khususnya dalam materi pembelajaran yang akan disampaikan nanti. Tentunya saya akan membantu insya Allah semampu saya ya Bu Rizka ya. Oke. Bu Rizka, untuk materi pembelajaran nanti, materi apa yang akan Bu Rizka sampaikan? Saat ini kami sudah sampai di tema 9 pembelajaran IPA, materi tentang benda-benda di sekitar kita. Tapi yang jadi pokok pembahasan di pembelajaran nanti adalah bagaimana siswa mengetahui perbedaan campuran Bu antara campuran homogen dan heterogen. Jadi diharapkan dengan percobaan nanti siswa bisa mengidentifikasi sifat-sifat campuran. Masya Allah, masih seru banget ya anak-anak ya. Mengenal benda-benda alam di sekitar kita, terlebih mengkhususkan pada bagaimana mengidentifikasi larutan homogen dan heterogen. Pasti menarik tuh anak. Seru sekali.
Baik Bu Rizka, terkait dalam kegiatan ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu Rizka? Iya, dengan melakukan percobaan diharapkan siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat campuran, kemudian mengetahui perbedaan antara sifat campuran homogen dan heterogen, dan berharapnya karena ini dilakukan secara berkelompok akan ada kolaborasi dan komunikasi di situ. Oh baik, jadi anak-anak ada proses langsung praktek ya, Yes. mengidentifikasi dalam homogen dan heterogen, juga mereka bekerja secara kelompok gitu ya, Iya. berkolaborasi dengan teman sesama ya. Iya. Masya Allah, pasti menarik sekali itu Bu Rizka. Boleh tuh Bu Rizka, dalam melakukan pembelajaran ini apa yang sudah Bu Rizka persiapkan? Untuk pembelajaran kali ini saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, bahan ajar, kemudian saya juga meminta kepada siswa untuk menyiapkan alat peraganya dari rumah dengan membagi rata dengan teman-teman sekelompoknya. Kemudian setelah melakukan percobaan akan ada evaluasi berupa laporan yang nanti akan mereka sampaikan secara presentasi. Oh, Masya Allah, lengkap sekali ya persiapannya ya, perangkatnya sudah lengkap, termasuk alat-alat peraga, kemudian evaluasi, udah Bu Rizka persiapkan semua, bahkan anak mandiri ya, mereka juga membawa alat peraga dari rumah juga ya, Masya Allah, keren banget nih. Kemudian Bu Rizka, biasanya nih dalam pembelajaran kita menemui kendala ya, ada kendala yang mungkin kita temui terkait hal itu. Apakah ada yang Bu Rizka persiapkan, barangkali ada siswa yang menemui kendala dalam pembelajaran tersebut, misalkan mengalami kesulitan dalam memahami atau lain sebagainya, apakah Bu Rizka sudah mempersiapkannya? Ya, karena murid di kelas saya juga cukup beragam Bu, maka pembelajaran kali ini saya mempersiapkan mereka secara berkelompok, dan kelompoknya pun sudah saya desain sedemikian rupa ya supaya untuk anak-anak yang mungkin masih malu-malu untuk mengemukakan pendapat, di sana saya ada leader-leader di setiap kelompok. Jadi berharap leader ini bisa mengkoordinasi teman-temannya untuk berpartisipasi aktif selama pembelajaran. Masya Allah, jadi Bu Rizka sudah memetakan kemampuan anak ya. Jadi pembelajaran yang dipersiapkan, Bu Rizka sudah mengakomodir sesuai dengan persiapan dan kebutuhan belajar murid itu sendiri. Keren banget Bu Rizka. Terus terkait pembelajaran nanti, area mana yang akan Bu Rizka kembangkan? Saya lebih mengedepankan prosesnya ya Bu, proses pembelajaran, karena ya tadi itu ada siswa yang mungkin dia lebih aktif, ada juga yang cenderung pasif gitu menunggu perintah temannya. Nah, di sana sih saya berharap mereka bisa bersama-sama gitu mengerjakan, yang mudah-mudahan tujuan pembelajarannya tercapai dan kolaborasi kerjasama antar kelompok juga berjalan dengan lancar. Jadi udah Bu Rizka persiapkan supaya anak-anak yang seperti tadi sampaikan Bu Rizka kurang aktif atau apa, muncul motivasi terbangun oleh leader-leader tadi ya. Keren banget. Terus terkait strategi belajar yang Bu Rizka konsep seperti apa? Metode pembelajarannya kali ini yang pertama itu project based learning ya Bu. Mereka melakukan percobaan, kemudian diskusi kelompok, berkolaborasi dalam kelompok, dan kemudian saat mempresentasikan hasil kerjanya pun saya berharap masing-masing anak bisa menyampaikan hasil laporan mereka gitu. Jadi nggak cuma satu orang aja di ketua kelompoknya gitu, enggak, tapi berharap satu-satu bisa menyampaikan pendapatnya. Masya Allah, jadi terstruktur sekali ya apa yang sudah Bu Rizka rencanakan ya. Dari awal proses pembelajaran hingga anak-anak langsung pada proses belajar itu sendiri, hingga nanti presentasi mengkomunikasikannya di depan teman-temannya, bahkan semua siswa terlibat aktif. Ya, diharapkan setiap anggota kelompoknya terlibat aktif. Masya Allah. Baik Bu Rizka, hal yang sudah dipersiapkan dengan matang, insya Allah pembelajaran juga akan berjalan dengan lancar. Kapan kira-kira pembelajaran ini nanti akan dilaksanakan Bu Rizka? Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin Bu, 22 Mei 2023. Kebetulan ada pembelajaran IPA setelah istirahat. Oh baik. Insya Allah Bu Rizka, saya akan membantu Bu Rizka dalam kegiatan observasi ini.
Semoga kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Dan setelah selesai pembelajaran, saya juga minta waktu lagi dengan Bu Rizka untuk kita membahas apa saja yang sudah Bu Rizka lakukan, mana yang sudah terlaksana, mana yang belum tercapai, mana yang perlu dikembangkan terkait dengan rencana tindak lanjut jangka panjang Bu Rizka juga. Ya. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Semoga kegiatan observasi ini lancar, tidak ada kendala, dan semoga kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai harapan kita semuanya. Amin. Demikian kegiatan pra-observasi dalam kegiatan coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Rizka Aulia Firmani. Mudah-mudahan apa yang nanti akan dilaksanakan insya Allah memberikan manfaat khususnya bagi murid dan bagi Bu Rizka, juga bagi saya dalam proses kegiatan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdiri atas satu materi. Kalau zat campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat tunggal. Ya, dua atau lebih zat. Nah, sekarang kita mau mencampur. Berarti kita mau bikin campuran, zat campuran. Zat campuran dibagi dua. Apa aja campuran? Homogen dan heterogen. Apa bedanya? Homogen dengan ya, kalau homogen tercampur dengan sempurna. Kalau udah dicampur sulit untuk dipisahkan lagi. Kalau heterogen tidak tercampur. Ya, tidak tercampur dengan sempurna atau tidak merata. Jadi ada entah dia ada di depan atau dia malah ada di atas. Nah, sekarang sudah disiapkan berapa gelas? 5 ya, berarti masing-masing orang pegang gelasnya. Diremain. Boleh pilih. Misal, Aisyah mau air plus terigu, berarti siapin. Sehat ya? Gimana Kak kondisi hari ini? Alhamdulillah hari ini cerah. Alhamdulillah, hatinya juga cerah mudah-mudahan. Ya Bu Rizka, minta waktunya sebentar, mohon izin ya. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak kemarin diizinkan melakukan observasi di kelasnya Bu Rizka, kelas 5A. Alhamdulillah anak juga happy ya terlihat ya. Bu Rizka juga nyaman aja walaupun ada orang lain di dalam kelas. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Minta waktunya lagi, kali ini saya akan bincang-bincang setelah pasca observasi. Ya, tujuan dari pasca tentang kita identifikasi bersama-sama Ibu ya, terkait pembelajaran kemarin. Barangkali Bu Rizka bisa kita pilah-pilah apa yang sudah baik dan mana yang masih perlu dikembangkan, mana yang masih kurang perlu kita progres lebih lanjut lagi. Kira-kira bagaimana Bu Rizka? Alhamdulillah sih sudah berjalan dengan baik ya Bu. Yang perlu dipertahankan tentunya kolaborasi antar anak, kerjasama mereka dalam kelompok itu yang harus dipertahankan, kalau bisa lebih gitu. Jadi teman-teman yang merasa dia masih kurang satu sisi bisa dibantu oleh teman kelompok yang lain. Kemudian untuk yang perlu ditingkatkan, mungkin masih ada beberapa siswa yang bukan mereka kurang paham tapi malu gitu ya untuk menyampaikan hasil presentasinya gitu. Padahal mereka sudah menguji, sudah tahu jawabannya, cuma mungkin karena masih malu, belum terbiasa berbicara di depan teman-temannya, jadi butuh motivasi lagi gitu. Jadi perlu didukung sama teman-temannya gitu. Kemarin sih bagus ya, semua satu kelompok maju, mengkomunikasikan di depan teman-temannya, mempresentasikan, dan semua punya kesempatan yang sama. Iya. Ya, walaupun mungkin karakter ya, bawaannya pemalu, kemudian keberanian, tapi dengan bersama-sama ngomong bersama-sama, maju bareng-bareng, satu orang punya kesempatan, yang mudah-mudahan memancing ya, memantik dia untuk berani gitu ya, mengkomunikasikannya. Berarti itu yang sudah berhasil bisa dipertahankan ya, komunikasi, kolaborasi, kerjasama yang bagus. Dan mungkin beberapa anak ini yang perlu dikembangkan ya, area-area itu yang perlu dikembangkan, keberanian gitu ya. Tapi tidak semua anak ya, maksudnya satu kelompok hanya bersatu gitu ya. Dan nggak semua kelompok, paling 2 atau 3 kelompok, dan di kelompok itu cuma satu anak aja gitu. Seperti itu. Iya. Seperti kemarin Bu Rizka ada cerita ya, dengan pengelompokan itu Bu Rizka sudah satu anak ini tidak berkumpul. Iya, sudah dipetakan yang mana
mana yang aktif, dia bisa mungkin teman-temannya, mana yang kurang berani, yang malu-malu, itu jadi bisa merangkul temannya yang kurang. Akan disupport lah ya, Iya, untuk support. yang keberanian lebih ya, Masya Allah. Sukses keren pokoknya. Seru bagi anak-anak bukan seperti belajar, kayak bermain. Iya. Tuang-tuangan air. Dari kopi sampai ada, saya lihat dicicipin kopinya. Ya ada anak yang didesainin buat saya minum kan Bu gitu. Ada dia taruh di tempat minum, diminum kopinya. Kemudian Bu Rizka, alhamdulillah pembelajaran sudah berhasil dengan area yang sudah tercapai dan perlu dipertahankan dan area yang dikembangkan, insya Allah sudah bisa. Ya ada anak yang didesainin buat saya minum kan Bu gitu. Ada dia taruh di tempat minum, diminum kopinya. Kemudian Bu Rizka, alhamdulillah pembelajaran sudah berhasil dengan area yang sudah tercapai dan perlu dipertahankan dan area yang dikembangkan, insya Allah sudah punya catatan ya dari anak tersebut. Kemudian terkait pembelajaran ini Di mata pembelajaran lain boleh Bu? boleh silakan. Kemarin kami sempat bikin batik jualan. Masya Allah. Nah, jadi satu anak membawa kaos, kemudian warnanya pun saya berikan satu anak satu warna, tapi mereka kalau mau mencampur warna boleh dengan cara yaitu tadi berbagi dengan teman kelompok. Jadi misalnya satu kelompok ada yang warna merah, kuning, hijau. Nah, mereka mau warnanya satu baju warna-warni boleh campur. Jadi kerjain bareng-bareng. Nanti temannya ada sisa warna punya dia, kamu bisa celupin ke situ gitu. Kemudian celup ya bajunya. Nah, nanti rencananya hari ini anak-anak fashion show. Jadi mereka pakai baju yang udah kering sudah dijemur, dibawa, dipakai, nanti mereka tampil gitu. Jadi memunculkan lagi keberaniannya gitu. Dari eksplorasi tadi ya, mencampur warna, bahkan sudah mencampur Iya, dari kasih larutan homogen heterogen, ini mencampur lagi ya. Campur lagi warna. Perpaduan warna ya. Perpaduan warna. Kan saya boleh jadi jurinya. Boleh Bu. Sudah jadi barangnya. Sudah. Bajunya sudah dikumpulkan, anak-anak nanti tinggal tampil aja. Gitu. Satu. Di panggung. Iya. Di depan kayak apa? Backstage gitu Iya, ya. dia kan clothing mental berani juga kayak gitu. Semua satu-satu maju ya. Iya. Kan karena untuk pengembangan anak-anak ya. Iya. Anak-anak. Kalau Bu Rizka sendiri, untuk rencana Bu Rizka, tindak lanjut Bu Rizka terkait kompetensi kemarin kan mungkin mau banget potensi Bu Rizka. Apa strategi apa yang ingin Bu Rizka lakukan? Salah satunya saya mungkin jadi ketagihan ya Bu, mau dikunci lagi nih supaya jadi kan kalau ini kita sharing ya Bu, jadi kalau ada saran dari Bu Ayu seperti ini, jadi misalnya saya bisa coba ke anak-anak gitu kan. Terus juga saya masih nyari pelatihan juga sih Bu. Rencananya hari ini ada pelatihan. Udah berbakat ini. Cuma apa kan sekarang dari P2 KPTK ada aplikasinya Bu. Tapi saya masih belum bisa join, sudah bisa mengisi presensi di aplikasi, tapi belum bisa masuk ke room meetingnya karena kita belum dapat surat keterangan mengikuti. Jadi tadi saya klik masih menunggu verifikasi gitu. Jadi saya lagi hubungin orang Di situ banyak pelatihan-pelatihan. Iya, yang banyak. sudah terjadwal secara. Iya, sudah terjadwal sekarang, enaknya seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan mana yang agak